Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks berita. Kita bahas yang pertama, struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, judul berita. Kedua, teras atau kepala berita atau disebut juga lead. Yang ketiga, tubuh berita. Dan yang keempat, ekor berita. Judul berita harus menarik dan menggambarkan isi berita. Kepala berita berisi informasi paling penting, yaitu informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Kepala berita juga menyampaikan unsur apa yang terjadi atau kapan peristiwa itu terjadi. Tubuh berita berisi informasi pendukung yang kurang penting. Biasanya berisi informasi tentang bagaimana proses terjadinya peristiwa. Ekor berita berisi informasi yang tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Misal, pada berita tentang meletusnya Gunung Krakatau, bagian ini menceritakan sejarah letusan Gunung Krakatau. Artinya, sejarah letusan Gunung Krakatau tidak berkaitan langsung dengan berita tentang meletusnya Gunung Krakatau yang sedang terjadi. Berikutnya, kaidah bahasa teks berita. Ada 6 kaidah bahasa dalam teks berita, yaitu bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Selanjutnya kita bahas satu persatu penggunaan kaidah bahasa dalam teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, yaitu sesuai kaidah bahasa yang berlaku baik lisan maupun tulisan, menghindari penggunaan bahasa slang, bahasa gaul, atau bahasa yang bersifat kedaerahan. Contoh, dalam berita kita gunakan kata tidak, bukan kata enggak, kata pikir, bukan kata fikir, masukkan, bukan kata masukin. Berikutnya, kalimat langsung. Contoh, Taufik mengatakan, menjadi polisi adalah cita-cita saya sejak kecil. Ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, kalimat itu akan berubah menjadi Taufik berkata bahwa menjadi polisi adalah cita-citanya sejak kecil. Perhatikan penggunaan tanda petik 2 pada kalimat langsung. Kata ganti saya pada kalimat langsung berubah menjadi kata nya pada kalimat tidak langsung. Kemudian pada kalimat tidak langsung terdapat kata bahwa. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa dalam berita. Contoh, Taufik berkata bahwa menjadi polisi adalah cita-citanya sejak kecil. Kata bahwa merupakan konjungsi atau kata penghubung. Kaidah yang keempat adalah konjungsi temporal dan kronologis atau menyatakan urutan waktu. Contohnya, kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, lalu, akhirnya, dan sebagainya. Kaidah bahasa yang kelima adalah keterangan waktu. Contoh, 10 hari menjelang Idul Adha, penjualan kambing meningkat. 10 hari menjelang Idul Adha merupakan keterangan waktu. Gempa menerjang Maluku pagi ini. Kata pagi ini merupakan keterangan waktu. Kaidah bahasa yang keenam dalam teks berita adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, pekerjaan yang dilakukan oleh otak atau jiwa atau psikis. Contoh, kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan sebagainya. Demikian penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Jika ada hal yang belum kalian pahami, silakan kalian mengajukan pertanyaan melalui portal belajar SMP Negeri 16 Bandar Lampung atau bisa juga melalui WhatsApp.
Anak-anakku, setelah itu silakan kerjakan tugas yang telah saya sediakan di portal belajar SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Kerjakan dengan saksama dan penuh tanggung jawab. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.